untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pagi yang indah, hari Senin, awal minggu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu yang telah menyatakan kebaikan, keajaiban bagi kami. Kau bawa kami dari malam gelap sampai ke pagi hari yang indah dan menyatakan kasih-Mu bahwa Engkau sungguh menyertai kami. Terpujilah namamu. Kami masuki hari baru ini atas pertolongan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, untuk kami dapat menjadikan hari ini menjadi hari kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Hidup berpadanan dengan panggilan. Hidup berpadanan dengan panggilan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus tentang bagaimana supaya kontras antara hidup dengan panggilan. Pernah kita mengingat atau selalu ada di sekitar kita nama buah yang namanya menunjukkan cita rasanya. Apa itu? Asam. Kalau kita mendengar asam, yang terpikir adalah rasanya. Seperti seolah-olah bisa kita rasakan, padahal hanya mendengarkan namanya saja. Ada konsistensi di dalamnya, berpadanan antara nama dan rasanya. Agak aneh kalau kita mendengarkan kata asam dan yang terpikir bagi kita rasanya itu manis. Aneh toh? Demikian juga kehidupan orang Kristen
yang dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kita ini umat pilihan Allah, ya, dipanggil menjadi bangsa yang kudus untuk memberitakan keajaiban-keajaiban dari Allah. Ya. Jadi mendengarkan tentang kekristenan identik dengan kasih, pengorbanan. Mendengarkan tentang iman Kristen itu selalu ada kesaksian keajaiban yang diberikan Tuhan kepadanya. Agak aneh rasanya ketika mendengarkan iman Kristen lalu orang berpikir tentang sesuatu yang jahat, pendendam, tidak mampu mengampuni. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan kekristenan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Jika tidak, kita munafik dan disebut pendusta. Orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran tapi tidak melakukannya, sesungguhnya dia adalah seorang pendusta. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Demikian. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Demikian firman Tuhan. Sampai ayat 6 dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa, dari semua Allah yang di atas semua, dan melalui semua, dan di dalam semua. Nah, panggilan kita itu adalah panggilan menjadi orang yang rendah hati, lemah lembut, sabar. Jika orang mendengarkan kita ini seorang Kristen, langsung terpikir mereka bahwa orang ini adalah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, orang yang sabar. Itu panggilan kita. Jika mereka mendengarkan tentang kekristenan, iman Kristen, orang ini adalah orang yang saling membantu. Jika mereka mendengarkan kekristenan dan iman percaya orang Kristen, maka yang terpikir oleh mereka adalah orang ini adalah orang yang membawa damai. Itu padanan, ya, berpadanan dengan panggilan. Sifat-sifat, tindakan-tindakan yang berpadanan dengan panggilan kita. Jika tidak, maka kita hidup dalam kemunafikan karena tidak sesuai dengan panggilan kita. Saudara-saudara, mari bangun kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kita sebagai umat kepunyaan Allah, dan sesuai dengan kehendak Allah lah tindakan-tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap setia dalam panggilan kita, karena Allah itu setia kepada kita. Kita puji Tuhan, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus,
aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Bahwa sesungguhnya hidup kami harus berpadanan dengan panggilan kami sebagai umat Tuhan, bukan lagi milik dunia yang mengikuti kemauan dunia. Ya Bapa di surga, Roh Kudus-Mu menjadi pengajar bagi kami, pengingat, penasihat bagi kami, untuk kami terus menciptakan kehidupan yang berpadanan dengan panggilan kami. Ya Bapa di surga, biarlah rasa kami terlihat dan terasa bagi kehidupan orang lain. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini bagi seluruh jemaat-Mu yang memulai minggu ini, hari ini, pagi hari ini, dalam aktivitas mereka, aktivitas kami juga. Engkaulah yang memberkati kami di saat kami keluar dari rumah. Jaga kami dalam perjalanan. Dan sekalipun kami ada di rumah, Tuhanlah juga yang menjaga kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk setiap kebutuhan jemaat-Mu, cukupkanlah. Tidak ada satupun yang kekurangan di antara jemaat-Mu. Berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah dan di rumah sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengandung, berkatilah kandungan mereka, supaya terus bertumbuh dalam kesehatan yang baik. Kami doakan juga Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa ini, berkati presiden, wakil presiden beserta dengan kabinetnya, dan pemimpin-pemimpin daerah sekalipun. Tuhan memberikan mereka rasa takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, sehingga mereka mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan, partai, dan juga pribadinya. Terpujilah nama-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan Dikau satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.